Selamat datang calon siswa-siswi baru kelas 7 SMP Negeri 4 Natar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang cara belajar efektif. Belajar pada masa remaja tidak harus disuruh oleh orang tua atau guru, tetapi kesadaran sendiri untuk mendapatkan hasil maksimal dan berprestasi. Bagaimana cara belajar yang efektif untuk mendapatkan nilai sempurna? Belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan atau pola pikir, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Tips-tips belajar yang efektif. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan. Ditemani oleh teman, berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Tetap didampingi oleh orang dewasa agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Ada baiknya mengajak teman yang lebih pandai dan rajin agar jadi ketularan pintar. Kegiatannya membahas pelajaran yang belum dipahami, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Selanjutnya, membuat catatan atau intisari pelajaran. Bagian-bagian yang penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Selanjutnya, membuat perencanaan yang baik. 1. Untuk mencapai tujuan harus diiringi oleh rencana yang baik. 2. Membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang dilakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan lagi. 3. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. 4. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang dirasa lemah. 5. Buatlah jadwal belajar yang baik. Kemudian, disiplin dalam belajar. 1. Jadwal belajar harus dijalankan dengan baik. Belajar tepat waktu. Serius, tidak sambil main-main. 4. Dengan konsentrasi penuh. 5. Waktu makan, mandi, ibadah jangan ditunda-tunda. 6. Bermain dengan teman atau game dapat mengganggu konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup dan tidak melelahkan. Kemudian aktif bertanya dan ditanya. 1. Tanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru, teman, atau orang tua. 2. Jika kita bertanya, kita akan ingat jawabannya. 3. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. 4. Semakin banyak bertanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. 5. Apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Selanjutnya, belajar serius dan tekun.
Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti serta dipahami. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa kembali jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. Selanjutnya, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, atau begadang, atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. 1. Hindari mencontek ketika ulangan atau ujian. 2. Contek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. 3. Kebohongan tidak dapat ditutupi. 4. Mencontek pasti akan ketahuan guru. 5. Bisa memiliki kecenderungan masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Kemudian jadilah seorang pemimpin. Latih rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalkan membersihkan kelas, jangan ragu-ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman di kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Kemudian, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, jangan malu bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Kerjakan PR atau pekerjaan rumah. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Selalu mengulang pelajaran yang telah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah atau kita sekarang belajar daring, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Cukup istirahat, makan, dan bermain. 1. Semuanya dilakukan secara berimbang. 2. Setelah seharian di sekolah atau belajar di rumah, badan kita membutuhkan energi tambahan yang bisa didapat dari istirahat dan makanan. 3. Harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. 4. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari. 5. Tidak mengantuk di kelas atau waktu belajar. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Jika tidak menyenangi suatu pelajaran, usahakan maka banyak-banyaklah berlatih
mengikuti kursus atau les atau belajar berkelompok dengan teman. Dari kurang menyukai, nanti lama-lama akan menjadi menyukai. Ikuti ekstrakurikuler. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka, sehingga selain belajar, pelajaran akademik yang diajarkan di kelas akan dapat mendapatkan pelajaran non-akademik di luar kelas. Cari pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang baik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Jangan suka menyontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaannya dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain. Malu kan? Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangan atau tugas mendapat nilai lebih baik. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh atau tidak niat, yang ada malah pikiran yang melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, HP, dan lain-lain. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Lokasi dan situasi yang kondusif. Jika kita belajar atau ketika kita sedang makan, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih berkonsentrasi. Hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Belajar dengan jadwal yang teratur membuat siswa selalu siap jika ada ulangan mendadak atau tidak perlu mencontek. Metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seseorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Trial and error atau coba dan gagal. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun, dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali. Sampai pada akhirnya, dia mampu menyelesaikan permasalahan dengan benar. Kondisioning. Manusia belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulun dari indrawi yang merangsangnya. Metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya dari yang sama dan tidak sama. Dia akan bisa menarik kesimpulan. Kuncinya, berilah pertanyaan mulai dari yang mudah
Dengan demikian, anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. Mulai dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih dalam tanda petik menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Sering praktis atau praktek ya. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula dalam mengerjakannya. Fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Media sumber belajar yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain supaya hasil lebih maksimal. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.